Apakah dengan pakai sarung, pakai baju, pakai kopiah, lalu mengadakan ritual budaya itu terus itu menyembah? Orang yang sudah menyembah dengan Tuhan, sudah tahu kebenaran, sudah tahu tentang rasa. Nah nyatanya orang-orang yang menyembah dengan cara memakai tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang enak, kok tidak punya rasa sama sekali? Nusantara itu sebenarnya nggak butuh agama. Malah perusak. Kembalilah ke kapitayan asal kita, orang Nusantara. Jadi kalau ada orang yang menceritakan, oh orang dulu itu begini, itu sebenarnya orang ngiri yang menceritakan seperti itu. Perjalanan moyang kita, leluhur kita, itu nggak seperti itu. Negara lain belum punya peradaban, negara lain belum punya undang-undang. Nusantara ini sudah penuh dengan peradaban, sudah penuh dengan undang-undang. Tanpa kitab pun, orang Jawa itu kalau untuk menghargai orang lain, di saat lewat di depannya orang yang lebih tua, itu harus merunduk. Apakah itu ditulis? Kan itu diajarkan. Diajarkan apa? Perilaku. Bukan Tuhan itu sukanya orang yang lewat di depan orang itu merunduk, bukan gitu. Nggak ada kok aturan orang Jawa itu begitu. Nah sekarang ketemu sama orang harus mencium tangannya, harus mencium kakinya. Nah ini malah ajaran kita itu mau diajari pola hidup hewan, bukan pola hidup manusia. Menghormati orang kan tidak harus begitu. Iya Pak, ini kadang terkait bahasa juga Pak Darno. Dan mungkin ini juga perlu untuk diluruskan supaya teman-teman itu menjadi waras Pak. Kan orang kan banyak mempersepsikan bahwa sebetulnya bahasa Tuhan itu kan bahasa Arab kan seperti itu. Jadi orang-orang mengklaim bahwa Tuhan itu Tuhan orang Arab lah. Jadi semua yang ada tulisan Arab itu kan punya Tuhan. Bahkan sampai membakar tulisan Arab aja kan orang nggak berani Pak Darno. Berani diluruskan Pak. Nah makanya Mas, kalau orang mau belajar agama dari negara tersebut, jangan belajar agamanya dulu, belajarlah agamanya dulu. Tidak seperti orang Nusantara sekarang, tidak pernah mempelajari bahasa sana, lalu mengikuti agama dari sana. Bahkan sampai kita nggak tahu orang yang dari agama muncul tersebut di sini. Di saat tangannya sudah diangkat, membicarakan telek pun kita amini. Nah itu loh. Makanya untuk apa kita tuh janganlah belajar agamanya, tapi belajar bahasanya dulu. Apa maksudnya agama didatangkan ke sini dengan bahasa itu? Tujuannya itu apa? Menjajah Pak. Bukan, nah makanya supaya tahu apa tuh maksudnya. Itu tidak bahasa kita. Lalu kita disuruh mempelajari. Ya, setelah mempelajari kita harus ikut undang-undangnya mereka. Meyakini juga. Meyakini. Tujuannya itu untuk apa? Ya karena tahu dengan bahasa mereka orang sini mungkin banyak yang tidak paham. Bagi orang-orang yang paham, ayo kita sama-sama ikut menyebarkan ini, kamu tak gaji. Nah itu loh. Nah karena kebanyakan orang sini itu nggak paham dengan bahasa itu. Dengan memakai bahasa itu seolah-olah itu bahasa Tuhan. Betul. Dengan bahasa Tuhan kita membayar pun nanti akan diganti oleh Tuhan. Buktinya mana? Orang-orang sudah memberikan hartanya untuk membesarkan pelajaran bahasa Tuhan itu. Kapan diganti? Nek ora gegere melengkung, nek ora bathuke gosong, nek ora keringetnya bercucuran, sama tidak akan mendapatkan apa-apa. Sampai doa pun kita haruskan pakai bahasa sana Pak. Harus pakai bahasa sana. Dan kita nggak tahu apa. Makanya pelajari bahasa yang dipakai itu. Yang dipakai doa dari sana itu. Artinya apa? Coba. Pada ujungnya, pada intinya, cuman satu, minta diberikan keselamatan. Lah berarti kalau begitu, orang yang berdoa dan orang yang mengamini lupa bahwa dia itu sudah selamat. Nah inilah bahasa yang pelecehan pada Tuhan itu. Jadi kita tidak selamat,
kita kena musibah itu nuduh Tuhan bahwa itu adalah sudah dikehendaki oleh Tuhan. Nah inilah orang kurang ajar. Padahal kita kecelakaan ya karena kita sendiri kok. Karena kecerobohan kita, Pak. Ya iya, makanya hari itu kecelakaan. Seandainya hari itu nggak keluar di jalan, ya nggak kecelakaan. Bahkan sampai mati pun, itu juga mengambing hitamkan Tuhan. Katanya dicabut nyawanya oleh Tuhan. Katanya sudah dikehendaki oleh Tuhan. Sampai orang Jawa yang tidak paham pun, sampun dipun kersakaken. Dan ini kan bahasa menuduh Tuhan. Iya. Dia lupa cara mengelola hidupnya. Cara dia itu membawa hidupnya sendiri, cara menjaganya bagaimana itu lupa. Tapi begitu sudah nyawa lepas dari raga, katanya itu kembali dan dikehendaki. Padahal Tuhan sama sekali tidak pernah mempunyai kehendak orang itu mati. Tuhan hanya menghendaki manusia itu hidup. Setelah hidup, dipersilahkan bagaimana cara kamu menjaga hidup ini. Tuhan sudah nggak ikut campur. Tapi kenapa di saat sakit menyalahkan Tuhan? Di saat kena musibah lagi diuji karo Gusti. Nah inilah bahasa kurang ajar sebenarnya. Nah, sebelum diuji itu mbok koreksi diri kita itu sudah benarkah cara kita menjaga hidup kita itu sendiri. Orang banyak utang kan sebenarnya salahnya kenapa kok utang dulu? Setelah utang sudah banyak, ya, cara memakainya salah, lalu setiap bulan mengangsur, akhirnya apa yang terjadi? Ini musibah dan lain sebagainya. Setelah bangkrut, mintanya ke Tuhan lagi, nuduh lagi sama Tuhan. Nggak mau introspeksi dirinya. Kesalahan apa toh yang saya lakukan sehingga hidup saya itu begini? Di saat menang lotre mengaku kekasih Nah, alhamdulillah. Tuhan, alhamdulillah. Orang kekasih Tuhan gitu. Iya. Iya. Nanam sendiri, memupuk sendiri, merawat sendiri. Tapi begitu panen, alhamdulillah diberikan tanaman kita itu subur, tanaman kita panen. Ini sudah kehendak Tuhan. Ini sebenarnya bahasa bagus, tapi juga bahasa tuduhan loh sebenarnya. Jadi tidak pernah bersyukur pada dirinya sendiri dan tidak pernah bersyukur apa yang sudah diberikan pada dirinya. Saya bisa. Maka dengan cara inilah besok kalau nanam lagi saya pakai metode ini supaya bisa panen seperti kemarin. Nah tentang cara kita bersyukur pada apa yang telah kita berikan, ya kita membantu orang-orang yang butuh. Jangan membantu bangunan, jangan membantu orang yang ngoceh, jualan cerita. Karena membantu bangunan dengan orang yang ngoceh nanti katanya dapat pahala. Iya Pak, masalahnya kan gitu. Fakir miskin, yatim piatu tidak pernah diperhitungkan. Katanya nggak dapat pahala. Kalau nyumbang di bangunan kan kelihatan. Daripada kita iuran Mas untuk membangun bangunan yang hanya tujuannya untuk itu. Okay. Mendingan kita itu melihat tetangga kita itu loh, yang rumahnya masih reot, yang penghasilannya itu pas-pasan, makan saja susah. Hambok kita itu mengadakan jamaah, mengadakan kumpulan, ya nggak menghitung nominal lah, ya paling tidak 5.000 atau 2.000. Itu per bulan satu kampung itu dengan mengumpulkan dana 2.000, itu sudah berapa orang per bulan tuh yang bisa kita bantu? Coba. Tapi bangunan yang sudah megah-megah ini diperbaiki terus-menerus. Nanti kalau sudah baik gak cocok digempur lagi, dibangun lagi. Pertanyaannya manfaatnya apa? Coba. Kalau supaya kita tenang cara menyembah, benarkah orang yang di dalamnya itu menyembah? Buktinya apa? Apakah dengan pakai sarung, pakai baju, pakai kopiah, lalu mengadakan ritual budaya itu terus itu menyembah? Orang yang sudah menyembah dengan Tuhan itu sudah tahu kebenaran, sudah tahu tentang rasa. Nah nyatanya orang-orang yang menyembah dengan cara memakai tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang enak, kok tidak punya rasa sama sekali?
Coba. Iya. Makanya ini kalau terus menerus, mungkin orang yang punya rumah mewah ada, ya. Tapi di samping yang punya rumah mewah ada, di sekeliling kita itu masih banyak orang yang rumahnya masih jelek, Yang membutuhkan Pak. yang membutuhkan. Di tengah-tengah itu ada bangunan yang megah, yang mewah, bahkan sampai menjulang tinggi ke langit. Di bawahnya masih ada orang yang memiliki rumah dari anyaman bambu, masih reot. Coba, apa gak malu? Tapi kan bahasa ini di framing lagi. Karena ini rumahnya Tuhan, ya sekuat tenaga kita harus membangunkan Tuhan itu supaya senang. Nah Tuhan mempunyai segalanya, kok dibangunkan bangunan seperti itu terus Tuhan senang loh. Berarti kan dia tuh berhenti pada Tuhan yang KW, Tuhan yang abal-abal itu. Oke.